kekuatan dan sumber kekuatan kita, sukacita kita. Amin. Haleluya. Woo. Haleluya. Haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita
sukacita Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Semua tepuk tangan untuk Tuhan, Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Karena sukacita surga penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata. Karena sukacita surga. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Woo! Oh, haleluya. Hey! Kami masuk hadirat-Mu dengan sukacita Tuhan. Mari masuk terbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
jaminanku. Hai Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang pimpin langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kami percaya dan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Kau Tuhan gembalaku, kau yang pegang hidupku. Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Tidak takut, sebab kau sertaku. Ku tidak ragu, kau yang menjamin hidup kami. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, haleluya. Kau pelihara hidupku dalam kami percaya dan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan kau gembalaku, Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang pimpin langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom guys. Shalom Apakah Bang. suara aku kedengaran? Shalom. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom Bang. Sorry jaringanku nge-lag ya, agak nge-lag ya. Oke teman-teman, kita akan mulai komsel kita malam hari ini. Selamat bergabung teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat Tuhan. Hari ini sama-sama yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita buat Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh nanti memuji, menyembah Tuhan, lalu mendengar firman Tuhan, dan setelah ini kita akan sharing, dan teman-teman akan didoakan buat setiap hubungan teman-teman. Jadi oleh sebab itu yuk sama-sama teman-teman kasih waktu buat Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman boleh on cam dulu nggak guys? On cam dulu dong, Bang Raja, Kak Angel, Kak Heri, Kak Merly, Kak Iren, Kak Ika, teman-teman semuanya boleh on cam dulu guys. Kita akan mulai worship kita sebentar, lalu kita akan mendengarkan sharing dari firman Tuhan dari Kak Bungaran Shalom, Bungaran Shalom, ya. Jadi teman-teman stay terus. Kalau ada temannya yang mau join bisa ajak aja. Link kita bebas, kita bisa sama-sama. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Saya serahkan kepada Kak Feli untuk pimpin kita worship, dan setelah itu diserahkan kepada Kak Shalom untuk sesi firman Tuhan. Silakan Kak Feli. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada diberikan kesempatan kembali kepada Tuhan bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita worship bareng, kita mau berdoa dulu.
dan saya bawa kita dalam doa pembuka. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kesempatan pada saat malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sangat baik, Kau luar biasa Bapa. Terima kasih untuk segala kesehatan yang telah Engkau berikan dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada saat malam hari ini, kami dapat kembali berkumpul di Zoom ini ya Bapa, di Indonesia Seniman ini untuk sama-sama beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan juga mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Nya nanti. Kiranya Tuhan selalu sertai, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap hamba-Mu yang mengambilkan pelayanan pada saat hari ini dari MC, WL, pembawa firman-Mu, doa, dan semuanya Tuhan lancar, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kira apapun yang disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan untuk kami, motivasi untuk kami, dan terus kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada saat malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur, terima kasih, haleluya. Amin. Kita akan nyanyi lagu Jangan Pernah Menyerah, dan teman-teman bisa nyanyi di rumah masing-masing ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan salah kata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan sekarang pujian ini lagi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Mujizat Tuhan ada di maksudnya dan percaya. Baik, kita sudah masuk di jam pembuka dan tiba saatnya kita akan masuk dalam, firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya dan kita akan satu pujian kembali yaitu Penolong yang Setia. Saat ku percaya kasih-Mu menerangi aku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tak kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memberikan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berserah, kasih-Mu menerangilah aku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tak kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memberikan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memberikan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Tuhan, aku mau Hanya Yesus penolong yang setia. Recording in progress. Kepada hambanya saya persilahkan. Tuhan, terima kasih banyak untuk malam hari ini di mana kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa komsel maupun secara online. Makasih banyak buat segala penyertaan-Mu, buat segala anugerah-Mu, dan sebentar juga kami akan membahas firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah, sebab kami semua siap mendengar, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Berbicaralah, sampaikan maksud-Mu, isi hati-Mu, karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Shalom teman-teman semuanya.
Boleh on cam nggak? Shalom. Yang bisa on cam boleh tolong on cam ya teman-teman ya. Aku mau tahu dong teman-teman semua nih pada dari mana nih? Boleh tulis di chat mungkin ya. Dari mana aja nih? Misalkan aku Shalom dari Kemanggisan. Teman-teman mungkin boleh tolong bantu tulis di chat gitu biar kita saling kenalan toh. Ini baru kita pertama kali toh, jadi kita bisa saling kenalan. Wih, dari Jakarta, Angel dari Jakarta, Parling dari Palmera, deketan kita ya. Oke, teman-teman yang lain dari mana lagi nih? Wih, Jayapura, gokil. Wih, ada yang dari Manado, Kaltim, wih, luar biasa ya. Berarti memang dari Sabang sampai Merauke luar biasa nih. Oke, teman-teman, kita kenalan dulu ya. Namaku Bungaran Shalom Adonai Pusunggu. Ya, aku biasa kalau dipanggil tuh nengok. Jadi teman-teman bisa panggil aku Shalom. Ya, atau bisa Shalom gitu boleh. Wih, ada yang dari Tangsel Medan. Makasih ya teman-teman ya. Oke, makasih banyak untuk kesempatannya buat Bro Parlin karena hari ini bisa sharing di Indonesia Seiman. Aku bisa dikasih kesempatan sharing di tempat ini karena beberapa minggu terakhir ini temanya lagi bahas anugerah. Maka tema khotbah hari ini adalah Grace that save me, save a wretch like me gitu. Teman-teman mungkin ada yang tahu artinya? Aku kasih tahu aja artinya teman-teman. Anugerah Tuhan itu menyelamatkan orang yang malang, wretch itu malang. Selain malang juga bisa hina, bisa jahat, ataupun dalam tanda kutip brengsek. Ataupun wretch itu bisa juga nakal. Jadi anugerah Tuhan itu menyelamatkan orang yang nakal, hina, jahat, brengsek, sepertiku gitu. Jadi itu tema kita hari ini. Untuk memulai sharing firman Tuhan hari ini teman-teman, aku tertarik memulainya dengan satu mitologi Yunani. Jadi dalam mitologi Yunani, konon ketika orang sudah mati, sudah meninggal, maka nanti orang itu bakal masuk ke dalam satu dunia orang mati namanya Hades. Nah, Hades ini kan dunia orang mati. Di Hades nanti dia akan menemukan beberapa jenis sungai nih teman-teman nih. Nah, nama sungai ini menarik karena apa? Karena dia mencerminkan apa yang akan terjadi di dalamnya saat kita masuk ke dunia orang mati nanti gitu. Ada Acheron, sungai kesedihan, ada Kokitus, sungai ratapan, ada Phlegeton, sungai api, ada Lete, sungai ketidaksadaran, forgetfulness, dan ada Styx, sungai kebencian. Nah, hari ini yang membuat hati saya menarik adalah sungai yang keempat tadi, teman-teman, sungai Lete, River of Forgetfulness. Kenapa sungai ini menarik? Karena mereka yang mati, nanti turun ke dunia orang mati ke Hades, mereka dipaksa untuk minum. Tuh, boleh lihat gambarnya teman-teman. Mereka dipaksa minum dari air Lete ini gitu. Air sungai Lete ini. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka meminumnya, mereka akan mengalami forgetfulness. Semua memori dan kenangan selama masa hidup itu hilang. Karena itu Lete tadi artinya forgetfulness, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang minum tadi itu terpisah dari dunia orang hidup. Disconnected, terbelenggu selamanya di dalam dunia orang mati. Dengan kata lain, mereka akan lupa sama tujuan hidup mereka. Mereka akan lupa sama kehidupan mereka. Begitu, teman-teman. Kenapa aku menceritakan hal ini? Karena kata kebenaran yang dipakai di Alkitab itu, dia pakai kata aletheia, di mana ini adalah kombinasi dari a dan lete, teman-teman. A itu kan artinya tidak menolak, mengingkari, melawan. Lete itu artinya forgetfulness tadi. Contoh, amoral artinya tidak bermoral. Seksual tidak punya ketertarikan seksual. Asimetris tidak simetris. Abnormal tidak normal. Begitupun aletheia, tidak lete maksudnya gitu. Nah, aletheia ini disebut sebagai kebenaran karena apa? Karena dia melawan lete. Dia melawan forgetfulness, dia lawan kebingungan, kebodohan, ketidaksadaran, ketidakmerdekaan. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus ngomong, ketika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka artinya ketika kamu mengenal Kristus, mengenal Tuhanmu dengan sungguh, maka kamu gak akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam kepercayaan, kebenaran yang dunia tawarkan. Kamu gak akan mengalami forgetfulness. Kamu gak akan lupa identitasmu sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita orang percaya nih yang mengalami lete, bahkan mempraktikkan lete, gitu. Kita merasa sudah melakukan kebenaran, aletheia tadi kebenaran. Padahal yang dilakukan justru sebaliknya, lete. Lawan dari kebenaran itu sendiri. Aku kasih contoh ya teman-teman. Banyak dari kita yang di sini adalah pengikut Kristus, Kristen, pelaku kebenaran. Tapi sayangnya kita nggak lakuin kebenaran itu sendiri. Teman-teman sadar nggak, kita sebagai seorang Kristen, harusnya kita taat sama perintah Allah kita. Tapi seringkali sebagai seorang Kristen, kita cuma dengar firman Tuhan.
hanya sampai pada tahap mendengar saja, nggak diaplikasikan, nggak ditaati, nggak dipraktekkan kebenarannya. Sehingga apa yang terjadi? Abis dengar firman Tuhan, nyebat lagi, ngerokok lagi, masturbasi lagi, kocok terus dan segala macam. Lakukan hal-hal yang nggak benar lagi. Gitu loh. Nah, hidup dengan sangat tidak merdeka, dan ini yang saya pribadi dulu lakukan, dan ini yang Saulus lakukan sebelum kami bertemu Kristus dan menikmati anugerahnya Kristus. Karena tema kita hari ini tentang anugerah ya teman-teman ya. Kita lihat Alkitab dulu, aku mau bacakan buat teman-teman semua. Boleh teman-teman tolong lihat. Kisah Rasul 22 ayat 3-5. Paulus lagi bilang nih, aku adalah orang Yahudi. Aku lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku jadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke tema soal anugerah, maka apa fungsi anugerah? Aku kasih poin pertama, tanpa anugerah, kita nggak bisa kenal kebenaran sejati. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, Paulus dengan sangat bangga dia bilang, dia lagi berkarya, lagi bekerja di jalan Tuhan. Itu menurut dia, kebenaran menurut dia. Dia bilang dia lagi berjalan sama Tuhan, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, aletheia. Padahal sebenarnya ia sedang berseberangan dengan Tuhan. Lihat ayat di atas ini, Paulus dengan sangat bangga berkata, ini kefarisianku loh, dia lagi bilang gitu. Ini kefarisianku loh, ini aku lakukan ini atas dasar kebenaran. Aku lagi bekerja giat untuk Tuhan, katanya untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada prakteknya? Dia penjarakan, dia bunuh orang, dia aniaya orang Kristen karena menurut dia itu kebenaran. Menurut dia itu kebenaran, teman-teman. Paulus itu hidup di bawah kepemimpinan Gamaliel, Sanhedrin, rabi yang sangat utama, sangat dihormati. Sebagaimana guru, murid itu pasti menggugu dan meniru guru gitu. Ya alhasil Saulus itu ya dihormati juga sebagaimana gurunya dihormati gitu. Dengan semua ilmu dan pengalamannya, ya dia harusnya tahu Taurat dengan sangat hatam, betul ya teman-teman ya. Dia sangat tahu Taurat dengan sangat hatam. Sudah seharusnya dia tahu inti dari hukum Taurat yang adalah dua saja, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Harusnya dia tahu hal itu teman-teman. Meskipun Saulus banyak tahu Taurat, dia malah berperilaku sebaliknya gitu. Dia merasa benar dan baik, tapi dalam praktiknya dia justru jadi pembunuh yang gila, berdarah dingin. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua teman-teman. Kita bisa saja bilang, kita sedang melakukan kebenaran. Tapi nyatanya bukan itu kebenaran yang Kristus mau. Kalau kita belum mengenal anugerah, kalau kita belum mengenal Allah, bisa saja kita tidak melakukan kebenaran sejati yang Kristus inginkan. Ini nunjukin juga teman-teman bahwa pengetahuan atau hikmat apapun yang kita punya, tanpa anugerah, tanpa pengenalan sejati sama Tuhan, ini dapat menyesatkan kita. Paulus sendiri terjebak dalam kebanggaannya. Dia bangga atas tradisinya. Dia bangga atas posisinya. Dia bangga sama hukum tanpa memahami inti dari pesan Tuhan. Seringkali tuh kita terjebak dalam posisi-posisi seperti itu. Benar gak? Kita aktif di gereja. Kita tahu ayat-ayat Alkitab, bahasa roh mungkin kencang, merasa benar. Tapi kita nggak lagi hidup sesuai dengan kebenaran Kristus. Malam Sabtunya kita party di Senopati, gitu. One night stand, free sex. Sebebasnya mabok, terus besok minggunya pelayanan. Lucu kan? Kita lagi kayak pakai topeng gitu, penuh kemunafikan dan ketidakmerdekaan. Hidup kita lagi gak jadi dupa yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Aku tambahkan di sini, kondisi Saulus itu lagi terjebak dalam ilusi yang dibuatnya sendiri, ilusi kebenaran, ilusi kebaikan. Saulus adalah contoh nyata seseorang yang terjebak dalam ilusi kebaikan dan kebenaran dirinya. Dia menganggap dirinya sebagai pelindung hukum Tuhan. Tapi kenyataannya dia justru berbuat sebaliknya. Dia seorang pembunuh luar biasa berdarah dingin dan dia menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Ini nunjukin betapa berbahayanya ketika seseorang gak nyadar, gak sadar sama kondisi rohaninya sendiri. Dia bisa terjebak dalam ilusi kebenaran, ilusi kebaikan dirinya gitu. Dia lagi bilang dia baik, padahal sebenarnya enggak gitu.
Aku mau kasih tau gini teman-teman, kondisimu, kondisiku, kondisi kita semua di masa lalu mungkin sangat bisa memprihatinkan sama seperti Saulus tadi. Namun ingat teman-teman, anugerah Kristus itu dapat memampukan kita berubah dari yang tadinya kita pembunuh jiwa seperti Saulus jadi pembawa jiwa. Kita baca Alkitab lagi dari ayat 6 sampai ayat 8 lanjut 14-15, aku bacakan aja buat teman-teman semua. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, ini pertemuannya sama Tuhan. Yaitu waktu tengah hari loh teman-teman, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah Paulus ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal tadi dia katanya lagi giat bekerja untuk Tuhan. Faktanya dia sedang menganiaya Tuhan. Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Terus lanjut lagi, ayat 14-15, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau, maksudnya Paulus, untuk mengetahui kehendaknya. Ini yang penting teman-teman, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sebab Paulus, engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Jadi poin yang kedua adalah teman-teman, anugerah itu memungkinkan untuk transformasi yang mustahil. Jadi transformasi yang mustahil itu bisa terjadi. Anugerah Kristus itu mentransformasi Saulus dari yang tadinya dia pembunuh jadi pembawa jiwa. Saulus itu orang berdosa teman-teman, tapi dia nganggap dirinya baik. Ini kondisi yang sangat celaka. Gak mungkin sekali rasanya Saulus itu berubah, gak mungkin. Tapi gak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Anugerah Tuhan itu, anugerah Kristus itu datang selamatkan dan ubah Saulus yang membunuh, berdarah dingin, dan putih, gila, liar. Jadi Saulus yang gila-gilaan untuk Tuhan. Gokil gak? Dengan anugerah Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita mengenal kebenaran, yaitu Kristus. Masih Saulus, teman-teman. Enggak. Tuhan itu bahas yang paling keras pun jadi lembut. Saulus yang dulunya gila dan liar, dia itu jadi gila-gilaan toh buat memberitakan Injil. Luar biasa kan? Ini amazing grace, kasih karunia anugerah yang luar biasa. Dia mengalami itu gitu. Dia that save a wretch like Paulus, like Saulus, like me juga. Jadi amazing grace, karunia yang luar biasa itu, anugerah yang luar biasa itu menyelamatkan Saulus yang tadinya wretch, brengsek, hina, jahat, nakal, diselamatkan oleh karena anugerah, dan dia menerima itu gitu. Yang kedua, poinnya adalah kita perlu untuk merespon anugerah Allah, dan ini ditandai dengan apa? Dengan pertobatan. Kenapa? Pertobatan adalah respon yang membawa perubahan. Ketika Saulus terima anugerah Allah tadi di jalan ke Damsyik, respon pertamanya adalah pertobatan. Dia nggak hanya ngerasa menyesal saja membunuh orang-orang sekitarnya, tapi dia benar-benar mengubah arah hidupnya dari tadinya pembunuh jadi pembawa jiwa. Pertobatan itu bukan sedang ngelakuin kesalahan aja, keputusan untuk balik dari jalan yang salah dan mengikuti jalan Tuhan. Recording in progress. Poin ketiga teman-teman, ada perubahan besar. Anugerah Allah tadi itu memberdayakan Paulus. Orang-orang yang menerima anugerah itu dipulihkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Setelah Saulus alami pertemuan dengan Kristus, anugerah Allah ini nggak cuma menyelamatkan dia saja teman-teman, tetapi juga memberdayakannya. Anugerah Allah ini memakai Saulus luar biasa. Anugerah ini memberi Saulus tadi kekuatan dan keberanian untuk menjalani misi Tuhan yang luar biasa. Dari yang tadinya seorang penganiaya Kristus, pembunuh, dia diangkat jadi rasul dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Gereja-gereja di Asia, di Eropa itu dikabarin sama dia gitu. Ini nunjukin betapa besarnya kuasa Allah dan anugerah Allah. Gitu. Anugerah Allah itu mampu mengubah dan memampukan seseorang. Siapa sangka teman-teman, Paulus yang tadinya Saulus yang adalah pembunuh liar itu bisa jadi pendiri banyak gereja, nulis 13 surat di Perjanjian Baru, bahkan mati untuk Kristus. Ini jadi pengingat juga buat kita teman-teman, bahwa setiap orang yang mau menerima anugerah Allah juga dipanggil dan dipakai, termasuk aku, termasuk kamu. Gak peduli seberapa besar dosa kita atau latar belakang kita teman-teman. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap kita, setiap aku, kamu, dan kita semua. Kita bisa jadi alat Tuhan
dalam mengubah hidup orang lain mungkin, dan menyebarkan kasih Tuhan di dunia, teman-teman. Ini mungkin kita sudah masuk ke slide-slide terakhir, teman-teman. Jadi aku bakal sedikit kesaksianku, aku dan sedikit kesaksianku. Teman-teman jangan kira aku di sini berdiri sebagai seorang yang sangat rohani. Jangan kira, teman-teman. Aku pun di sini berdiri dan berbicara sebagai orang yang mengalami anugerah Tuhan, gitu. Teman-teman, aku udah dibaptis pas SMP. Pelayanan itu dari SMP di Sekolah Minggu GB Kamboja, Depok, Krain 9. Aku baca Alkitab itu 6-10 pasal per hari. Kalau nyanyi worship, tampaknya sangat ngeroh sekali, bahasa roh kencang, suaraku kedengeran sama tetangga-tetangga. Mungkin di gereja hidup pelayananku tuh terlihat sangat baik, gitu. Tampaknya aku orang yang sangat ramah di hadapan pengerja, di hadapan pendeta-pendeta dan segala macam. Tapi aku tahu betul, aku lagi hidup dalam kemunafikan yang luar biasa pada waktu itu, teman-teman. SMA. Pulang pelayanan, aku cari tempat. Bukan untuk ini ya, bukan untuk doain orang, bukan untuk pelayanan, bukan. Habis pelayanan, aku cari tempat buat ngerokok. Aku cari tempat buat nge-vape, itu yang aku lakukan. SMA itu aku SMA di Mardiona, Depok. Aku anak IPA tapi nakalku luar biasa. Teman-teman boleh lihat fotonya, mungkin ini. Aku nakalnya jauh lebih anak IPS. Mungkin kalau teman-teman masih SMA di sekitaran Depok pada waktu itu, teman-teman bisa ngerti, maksudnya bisa kenal aku, gitu. Kalau aku gak suka sama orang, biasa aku ajak dia ke toilet, aku hajar. Aku pukul habis-habisan, aku dorong, itu pintu toilet pernah rusak, gitu. Ya gigi temanku pernah rusak karena aku, gitu. Kalau guruku ngajarnya udah bosenin, aku biasanya ambil tas, tidur aja ke belakang, gelar tas di belakang, habis itu tidur gitu. Ada guru yang baru masuk, dia baru ngajar 2 kali, teman-teman. Dia baru ngajar 2 kali di kelasku. Waktu itu aku ketua kelas juga. Dia langsung resign. 2 kali ngajar, gak mungkin gitu. Aku anak yang sangat cukup nakal dan gak bisa terselamatkan lagi pada waktu itu. Bolos itu sering aku lakuin. Akhir-akhir SMA, saking jahatnya aku dan teman-temanku itu, kami koleksi hal-hal yang gak bagus gitu. Ada folder yang gak bagus. Tapi di sisi lain, kehidupan pelayananku luar biasa. Baca Alkitab gak pernah kendor. Sama seperti Saulus. Ya tampaknya sih mengikuti hukum Taurat. Tampaknya sih baca Taurat dengan sangat luar biasa. Tampaknya sih berada di jalan Allah. Tapi enggak, aku enggak lagi melakukan itu. Sama seperti Saulus, aku anggap diriku baik. Padahal diriku lagi berdosa. Kehidupan pelayananku itu sangat penuh kemunafikan. Aku nggak bebas, aku nggak merdeka. Ini fotoku, teman-teman bisa lihat mungkin aku lagi kasih jari tengah ke guruku. Ini guru matematika aku sangat nakal dulu. Rasa-rasanya nggak mungkin waktu itu bagi aku untuk berubah. Rasa-rasanya juga nggak mungkin juga bagi Saulus waktu itu dia untuk berubah. Namun ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, namun ketika aku juga berjumpa pribadi dengan Yesus, anugerah yang sempurna itu datang. Dia mampu melayakkan yang nggak layak, redeemed by Christ through grace gitu. Aku berjumpa Tuhan di kamar mandiku, teman-teman. Bukan di mana-mana, di kamar mandiku berjumpa sama Tuhan. Itu turning point yang luar biasa, itu titik balik yang luar biasa di hidupku gitu. Kalau Paulus ketemunya di jalan sama Tuhan tapi aku di kamar mandi. Tanpa turning point itu, tanpa titik balik itu, rasa-rasanya aku gak bisa bertemu teman-teman hari ini gitu. Aku waktu itu air mata ngalir deras, aku sadar aku berdosa, aku brengsek, dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan masuk dalam hatiku. Kebetulan kan aku guru sekolah minggu, teman-teman. Aku tahu lagu ini, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Itu di kamar mandi aku lakukan. Dan ya, memang itu turning point-ku, teman-teman. Singkat cerita, 4 tahun lalu, aku putuskan untuk masuk sekolah teologi. Masih nakal-nakal banget lah waktu baru bertobat gitu. Mau lihat gak respon teman-temanku waktu aku post di Bon kampus gitu? Kelihatan gak ya, teman-teman? Tuh. Ya, ini mah tanda-tanda kiamat gitu, masuk sekolah teologi maksudnya. Ini demi konten YouTube ya gitu. Terus ada yang bilang, yo mereka nggak seleksi dosa lu dulu ya, makanya lu keterima gitu. Terus ada yang bilang, puji Tuhan temen gue makin nggak tahu arah jalannya kemana. Gereja-gereja habis kalau lu jadi pendeta. Terus ada yang bilang juga, gak mau ke gereja lagi, gue nambah dosa doang gitu. Itu 4 tahun lalu. Memang aku yang dulu cukup nakal, suka berantem dan jahat. Tapi kembali lagi teman-teman, aku mau bilang dia itu Tuhan. Dengan kasih dan kemurahannya, dia pungut aku yang kotor, dibersihkannya aku yang najis dan kotor ini, yang harusnya aku kena hukum dan kena murka, dia ampuni. Gak hanya itu aja, dia berani peluk aku yang kotor. Itulah anugerah, teman-teman.
Amazing grace, saved a wretch like me gitu. Kasih karunia yang luar biasa yang menyelamatkanku yang hina, nakal, jahat, brengsek ataupun kotor. Ini bukan karena aku baik, bukan karena kebaikanku, bukan karena perbuatanku, bukan karena hasil usahaku, tapi itu semua karena Tuhan. Aku berubah karena apa? Karena anugerah tadi. Karena anugerah yang indah itu menyelamatkan Yesus. Juga banyak orang yang menerima anugerah Tuhan, mungkin melalui aku alatnya, karena aku alat doang gitu ya. Kalau boleh tambahin satu kisah lagi selain Saulus, teman-teman, Agustinus, kalau teman-teman tahu Bapak Gereja Agustinus, dalam bukunya mengenai anugerah, dia juga saksikan kok hidupnya dulu, sebelum kenal Tuhan, sebelum kenal anugerah. Dia itu sangat nakal, jahat, brengsek, kasar. Di usia mudanya dia tidur gonta-ganti dengan lawan jenis. Ini usia muda loh, tanpa menikah. Dia mabok-mabokan, berpesta, bergaul secara bebas, berbohong, manipulasi orang lain. Tidak mungkin orang senakal dan sebrengsek Agustinus itu bisa berubah. Namun Tuhan dengan cara kreatifnya, dia ubah Agustinus jadi bapak gereja yang sangat terkenal. Satu turning point yang mengubah hidup Agustinus adalah melalui seorang anak kecil. Anak kecil itu lagi jalan, kebetulan ada Agustinus, dia ngasih Alkitab, anak kecil ini ngasih Alkitab, terus Agustinus tuh baca kisah Paulus, dan akhirnya dia berubah. Lucu kan, cara kreatif Tuhan tuh unik gitu. Paulus setelah dia mengalami anugerah Tuhan, menerima anugerah Tuhan, semua yang dibangga-banggakannya di masa lalu, kefarisiannya, jabatannya, Sanhedrinnya, itu dianggap semuanya sebagai skubalon sama dia. Teman-teman kalau tahu skubalon itu dalam bahasa Yunani, itu arti dalam bahasa Indonesia adalah feses, tai yang bau. Dia nganggap semua yang dibangga-banggakannya dahulu sebagai tai yang bau gitu. Begitupun aku, masa laluku buruk, sangat buruk dan ternyata. Dan inilah fungsi terakhir anugerah teman-teman, dan ini slide terakhir kita. Dengan anugerah, aku bisa benci hal-hal jahat. Dengan anugerah, Saulus bisa benci hal-hal jahat, menganggap itu sebagai skubalon, sebagai feses tadi. Dengan anugerah Agustinus bisa membenci hal-hal jahat, yang tadinya dia mencintainya, yang tadinya dia suka tidur dengan lawan jenisnya, gonta-ganti, yang tadinya juga Saulus menyukai membunuh gitu, yang tadinya Shalom juga menyukai berantem, nakal dan segala macamnya. Dengan anugerah, kami semua bisa benci hal-hal jahat gitu. Itu aja sharing dari aku, teman-teman. Kita tutup mata kita yuk, kita doa sejenak. Kita tutup mata kita. Tuhan, makasih banyak karena Tuhan hari ini kami masih bisa dilayakkan, kami masih bisa dipakai secara luar biasa, karena Tuhan juga kami masih bisa ada. Kami sudah dengar firman Tuhan tentang anugerah yang menyelamatkan kami, yang hina, yang nakal, yang jahat, yang brengsek. Amazing grace that saved a wretch like us, like me, Tuhan. Makasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Aku minta biar kiranya ini bukan cuma firman Tuhan yang sekedar lewat aja, tetapi kami bisa juga berubah, dan aku minta Engkau jamah setiap kami masing-masing. Dengan anugerah-Mu, jamah mereka masing-masing. Biar kiranya yang tadinya brengsek berubah jadi baik, dan mereka jadi pelaku-pelaku firman. Jamah mereka di tempat-tempat mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada. Sama seperti Engkau menjamah Saulus, sama seperti Engkau menjamah Agustinus, sama seperti Engkau menjamah aku. Begitupun Tuhan jamah mereka masing-masing di rumahnya hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih ya, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, aku udah selesai, tapi Tuhan gak pernah selesai. Karya-karya Tuhan itu gak pernah selesai. Sebab itu berbicara lebih lagi, bermanifestasilah dalam hidup kami lebih lagi, Tuhan. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati teman-teman. Thank you. God bless. Thank you, Kak Shalom. Tuhan berkati teman-teman. Thank you, Kak Shalom, buat sharingnya buat kami, teman-teman. Kita bisa sharing bersama. Thank you buat teman-teman yang udah join. Boleh dong on cam yang lain, on cam dulu guys. Teman-teman on cam dulu yuk. Kita on cam bersama dulu sebentar, teman-teman. Boleh teman-teman on cam dulu. Yang lain boleh on cam. Kak Heri Sanjaya, Kak Merli, Kak Iren. Ya on cam guys. Oke teman-teman, mungkin kalian ada yang mau sharing atau mau tanya seputar firman Tuhan. Boleh banget teman-teman yang mau sharing atau nanti yang mau
didoakan, nanti kita bisa habis ini kita doakan. Nah, apakah ada teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya? Kalau ada, boleh raise hand aja, atau raise hand, nanti teman-teman langsung on mic aja. Adakah? Apakah ada? Teman-teman langsung raise hand aja ya, atau langsung on mic aja. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya, atau bisa langsung chat aku di via chat kalau malu pertanyaannya. Boleh. Ada teman-teman? Kalau ada, bisa raise hand aja ya teman-teman. Apakah ada teman-teman? Kalau ada teman-teman boleh di chat aja sambil kita tungguin. Boleh. Via chat juga nggak apa-apa teman-teman. Aku Baik, mau apa? nanya boleh nggak? Boleh, Kavel. Oh iya. Buat Nah, teman-teman yang pada malu gitu mereka. Silahkan ya. dimulai. Oke, aku mulai duluan ya. Jadi, tadi tuh kan aku dengar kayak kakaknya tuh sebelum masuk sekolah teologi kayak diragukan gitu kan, kayak dianggap remeh, kayak nggak bakal berubah gitu kan. Terus nanti kalau jadi pendeta nanti malah menyesatkan dan segala macam. Nah, Kak, saya ini tuh eh mengalami satu kegagalan di sekolah. Nah, dari satu kegagalan ini sama teman-teman saya ini selalu diungkit. Nah, pas Kakak ngalamin pas sebelum masuk teologi, gimana sih, Kak? Kakak tetap tuh kayak tetap kuat, kayak eh apa ya? Kayak tetap bertahan di dalam kritikan yang orang-orang bilang gitu tuh. Nah, bilang sama Kakak gitu. Kayak Kakak tetap berpengharapan, tetap kuat kayak ya sudah kalau misalnya ini kritikan, kayak gitu-gitu, kayak mana sih Kakak terimanya gitu? Terus biar kayak mana kita juga bisa terima segala kegagalan kita yang selalu diungkit itu jadi kekuatan untuk kita. Terima kasih. Itu aja sih, semoga paham. Sebentar guys. Ada Kakaknya nggak sih? Nggak ada ya? Lagi jaringannya baru masa. Tunggu sebentar ya. Nangis. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya nanti sekalian aja lagi join lagi orang. Teman. Tadi sempat ini karena jaringan. Ada teman-teman yang mau sharing lagi? Kak Steven, bagaimana kabarnya Kak Steven? Aman? Buka aja suaranya. Buka mic-nya. Bisakah? Mic-nya dibuka? Buka aja mic-nya nggak apa-apa. Shalom, Bang Steven. Aman? Aman. Lancar ya pekerjaan aman ya? Amin. Teman-teman yang mau bertanya nggak nih Bang Steven atau mau sharing? Cerita kah? Enggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke. Ada teman-teman yang lain? Sambil nunggu Kak Shalomnya, teman-teman. Kita menunggu Kak Shalomnya. Nah, oke. Oke, Shalom Kak Shalom. Sorry guys, jaringan. Oke, aman Bang. Aja ya, karena jaringan. Gimana? Suara kami udah kedengaran belum? Suara kedengaran bro. Aman. Oke. Halo. Kak Feli, lanjut dulu Kak Fel. Pertanyaannya ulang dulu Kak Fel. Oke, shalom ya Kak, shalom. Saya Feli, saya mau nanya. Tadi pas bagian firman, dengar nggak tapi? Kedengaran. Oke, jadi pas bagian kakak firman Tuhan, pas sebelum masuk teologi,
kan itu Kakak sempat dengar namanya ada terima kritikan, kayak olokan dan segala macam. Nah, di saya tuh juga ada ngalamin satu kegagalan. Terus kegagalan ini kayak diingat-ingat terus sama teman-teman, terus selalu diungkit-ungkit. Jadi saya tuh kayak ngerasa saya ini nggak nggak punya bakat di sini gitu loh, Kak. Jadi kayak saya ini kayak nggak berani lagi buat menampilkan sesuatu. Nah, pas Kakak dikritik itu kan pasti 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 ada kayak termuruk gitu kan. Nah, gimana sih Kakak cara ngadepin saat kayak Kakak dikritik itu bagaimana bukan kritik sih, tapi bagaimana Kakak cara ngadepin kayak apa yang dikatakan orang tentang kenegatifan Kakak itu sampai Kakak tuh bisa kayak tetap kuat sampai sekarang gitu. Terima kasih. Semoga pertanyaannya jelas ya. Kalau nggak jelas nanti saya ulang lagi. Suaranya kecil Nggak bang, ada, Kak. kecil banget coba. Suaranya ada cuman kecil bang, coba dimatiin lagi. Halo, ada ini dong. aman. Oke, Sudah. thank you ya pertanyaannya Feli ya. Kalau aku sih dulu pas terima kritikan itu ya mau gimana pun memang itulah aku maksudnya itulah sanksi sosial yang harus aku terima waktu itu karena memang aku sendiri kan memang nakal, jahat dan segala macam. Ya kritikan itu kan sanksi sosial juga sebenarnya. Maksudnya ya dengan kritikan itu mungkin aku down waktu itu. Aku sangat down teman-teman. Jadi memang di beberapa minggu pertama itu, beberapa minggu setelah aku terima kritikan itu, memang aku rajin menara doa sih waktu itu. Kebetulan di Depok kan ada menara doa di taman doa itu. Aku sering laporan sama Tuhan waktu itu. Ya sempet down, sempet krisis juga, maksudnya krisis depresi mungkin segala macam sempat. Tapi ya mau bagaimanapun juga ya itulah proses hidupku, maksudnya kalau tanpa itu aku nggak bisa bagian kesaksian itu sama teman-teman sekarang. Maksudnya ya aku terima aja. Waktu itu mungkin aku sangat down, aku sangat depresi dan segala macam, tapi ya sekarang itu hal-hal seperti itu bisa jadi kekuatan buat aku sendiri, buat teman-teman juga yang dengerin gitu. Jadi memang di prosesnya agak sulit waktu itu, ngadunya sih sama Tuhan ya waktu dia untuk itu gitu. Semoga jawab juga ya, Feli ya. Thank you ya pertanyaannya ya. Tuhan berkati. Inci salam. Oke, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan di bawah bang. Bang Shalom, tadi ada chat. Bentar ya. Tadi chat kakak saya permanennya. Nah, ini dia bilang kayak gini. Pesan langsung. Oh ke saya ini ya. Tadi saya doang ya. Ada yang ngechat gini. Kadang saya merasa. Suaraku kedengaran ya bang ya? Dengeran bro? Oke, kadang saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling benar di antara teman-teman saya. Bagaimana saya dapat mengatasi itu, Kak? Sedangkan Tuhan benci dengan hal itu. Ini ada pertanyaan dari teman kita yang ada di Zoom ini, Kak. Bagaimana cara mengatasi merasa paling benar lah gitu. Ya mungkin kita nggak bisa pungkiri ya. Ada kerasa paling tahu. Nah, mungkin Kak bisa sharing mungkin bagaimana cara mengatasinya supaya teman kita, saudara kita nggak merasa paling benar di antara teman-temannya. Gitu, Bang. Belum dibuka bang, sorry. Halo, udah ya? Kedengeran ya? Sudah. Oke, thank you pertanyaannya teman-teman. Memang untuk ngerasa diri paling benar di hadapan teman-teman itu kadang itu tuh perlu didiagnosa juga secara psikologi teman-teman. Apa kamu punya gangguan NPD, narcissistic personality disorder? Apa memang secara kerohanian memang kamu benar jauh, maksudnya memang kamu sangat jauh lebih benar lah daripada orang-orang sesamamu gitu. Tapi kalau misalkan itu opsi yang kedua tadi, maksudnya kamu memang kerohaninya bagus, bertumbuh dan segala macam, indikatornya gini, kamu berbuah, maksudnya dengan hidupmu itu kamu bisa berbuah banyak ke sekitarmu, ke lingkunganmu, ke tempat pekerjaanmu, mungkin apa segala macam, itu indikatornya. Maksudku
ketika kamu bilang dirimu itu jauh lebih benar daripada teman-temanmu. Tapi ketika itu misalkan opsi yang pertama tadi, ketika itu misalkan kamu mungkin punya gangguan psikologi seperti narsistik dan segala macamnya, mungkin untuk ngatasin itu justru itu bagus gitu. Gitu sih. Kira-kira menjawab tidak atau gimana? Thank you. Oke, thank you Bang. Teman-teman lain ada yang mau tanya atau sharing nggak? Ada yang mau sharing juga begitu? Ada teman-teman? Itu Yoram, silakan bro. Oh, oke, shalom, selamat malam. Shalom Yoram. Oke, baik, saya akan membacakan 2 Korintus 12 ayat 9. Bunyi firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Kasih karunia Tuhan akan cukup bagi mereka para mukmin. Bahkan saat kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna, tetapi manusia cenderung ini hidup aman dan nyaman dan terganggu saat ada kesusahan, baik berupa keuangan, penyakit, dan hubungan dengan sesama. Nah, bahasa Israel saat aman, mereka makin menjauh dari Tuhan dan menedihkan hati Tuhan. Tetapi saat menderita mereka berteriak minta pertolongan Tuhan. Kristus yang adalah tahu manusia akan terlena saat nyaman. Oleh karena itu, Tuhan baik sama saya. Oke. Oleh karena itu, Oke, mohon maaf ya. Sorry, lanjut. Nah, Kristus yang adalah Allah tahu manusia akan terlena saat nama. Oleh karena itu, Tuhan menegakkan kepada para muridnya justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sampai manusia percaya dan taat pada Kristus, maka mereka akan identik Kristus mendapatkan kasih karunia dan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, kita bersyukur ya, makin mengetahui pesan Tuhan melalui karunia tersebut yang dipimpin oleh hambanya langsung Bang Gulang Shalom, salam kenal juga. Di hari-hari hidup sekarang saya menikmati sukacita, bukan karena saya sehat, banyak uang dan disenangi banyak orang. Saya hidup minimalis ya, tapi utamakan donasi untuk menolong sesama gitu. Jadi barusan aku beli susu, malah dibuang sama ibu. Nggak boleh makan malam sebenarnya. Itu saya join ini karena kita sama-sama mengain Tuhan, dan saya nggak boleh makan malam sebenarnya ya. Nah, melalui pelayanan hambanya gitu, ada penyakit sedikit, tetapi karena pikiran saya anak ketua, maka kasih karunia Tuhan menguasai hidup saya sehingga saya tenang dan sukacita. Saya terus juga berusaha mempenuhi orang di sekitar saya untuk bahagia bukan karena uang, kesehatan, dan dipuji orang, tapi karena taat Kristus saja dengan melakukan pesan Kristus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal dari aku. Terima kasih. Thank you sharingnya Yoram. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau cerita? Boleh. Nanti kita doakan bersama. Kalau teman-teman punya pergumulan atau ada sesuatu, boleh sharing teman-teman. Ada? Kalau ada boleh guys, di chat aja akunnya kalau memang malu untuk bertanya langsung. Atau kalau sudah tidak ada, kita foto dulu. Apakah masih ada? Ada teman-teman? Oh, ini bertanya nih. Sorry, aku bacain aja ya Bang ya. Oh, panjang ya. Panjang sekali ya. Halo Bang Shalom, dengar suaraku nggak ya? Jaringannya lagi nggak baik guys, sebentar. Shalom, Kak Shalom, dengar suaraku ya, aman ya? Ya, mantap. Dari chat ya? Suaranya kecil Bang. Halo. Aku bacain ya.
Shalom Kak, ingin bertanya, saya dulu sering pelayanan aktif di gereja, tapi karena ada beberapa masalah internal, akhirnya saya memutuskan untuk pindah gereja setelah berjemaat beberapa tahun di gereja yang baru. Saya diminta untuk melakukan pelayanan. Di situ saya rindu untuk aktif pelayanan lagi, tetapi di satu sisi saya masih belum berani untuk pelayanan lagi karena faktor dari masalah di gereja sebelumnya. Cukup membuat saya agak takut. Apa sebaiknya yang saya lakukan ya Kak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh dijawab Bang. Oke, makasih banyak udah sharing juga, Nov ya. Mungkin yang pertama aku mau minta maaf dulu atas nama gereja mungkin. Atas nama gereja aku minta maaf. Mungkin apapun itu denominasimu, entah itu GB apa segala macam, aku minta maaf karena mungkin gerejamu sebelumnya bikin kamu trauma soal pelayanan. Karena ada masalah-masalah dan segala macam, aku minta maaf atas itu juga. Yang kedua, aku mau nanya sama kamu dulu nih, kira-kira kamu nyaman gak misalkan tiba-tiba diminta pelayanan gitu? Tapi maksudnya apa hal yang bikin kamu tuh nggak nyaman selain rasa takut tadi gitu? Itu sih yang mau aku tanya. Apa hal yang bikin kamu nggak nyaman untuk melayani selain rasa takut dan trauma tadi gitu? Mungkin karena bisa Karena jawab langsung kali ya. Boleh ya langsung boleh ya. gak? Salam Kanaf. Karena mau gimana pun ini gereja barumu toh. Gereja baru artinya suasana baru, gembala baru, orang-orang baru. Artinya bisa jadi orang-orang yang sekarang itu jauh lebih baik daripada gerejamu sebelumnya yang bikin kamu trauma. Gitu sih. Untuk saat ini belum ada masalah, nggak ada masalah katanya. Karena masalah yang lalu aja katanya. Bang Syam. Oh gitu, kalau memang itu karena masalahmu yang dulu aja, ya izinin aku ngomong kayak, ini kan gereja barumu ya, ini maksudnya tempat kamu baru nih pelayanan, orang-orangnya baru, suasananya baru, gembalanya baru, bisa jadi orangnya jauh lebih asik toh daripada gereja kamu sebelumnya yang mungkin bikin kamu trauma, ada spiritual abuse mungkin di gereja lamamu, bisa jadi ini gereja baru yang bisa memberdayakanmu untuk pelayanan toh. Sayang sekali rasanya ketika kamu nggak memilih untuk nggak pelayanan karena masih terhantui rasa trauma itu gitu. Dan mungkin saranku yang kedua, kamu bisa ajak leaders di gerejamu mungkin untuk konseling soal masalah traumamu ini. Maksudnya dia leaders, dia harusnya tahu ngasih solusi. Entah nanti dia bilang, maksudnya entah nanti dia ngajak kamu lebih dekat lagi, ngajak kamu libatin kamu lebih banyak dalam pelayanan lagi, kan itu bisa jadi solusi dari leaders itu toh. Ini lembaran yang baru, ini gereja yang baru. Aku minta kamu juga ampuni gereja lamamu dan coba berdamai sama gereja baru dan coba ngomong sama leader soal masalahmu ini. Karena yang aku tahu di mana ada pemulihan, di mana ada keterbukaan, di situ ada pemulihan. Jadi tolong terbuka sama leadersmu, tolong sampaikan sama dia, aku trauma kak, gitu. Kalaupun misalkan dia nggak bisa nanganin, habis ini mungkin kamu bisa minta nomornya aku sama Parlin, karena aku juga konselor, jadi nanti bisa kita ngomong banyak ya. Makasih ya, Tuhan berkati ya pertanyaannya. Baik Kak, mungkin ini bisa jadi pergumulan pribadi juga, terus bisa saya doakan dulu secara pribadi, dan mungkin ini bisa jadi sebagai cara dari Tuhan untuk memakai saya lagi gitu ya. Gitu. Oke, begitu ya Kanaf. Mungkin dari aku sharing sedikit, tambahin dikit aja. Jangan menutup hati lah untuk pelayanan. Kalau mereka percayakan kamu pelayanan, berarti ada sesuatu yang mereka lihat dari kamu, dan cobalah belajar untuk, oh ya udah aku mau melayani Tuhan. Memang kalau kita lihat manusia, kita akan kecewa. Tapi belajarlah fokus sama Tuhan aja. Fokus, ya aku kan kasih buat Tuhan. Sekalipun nih teman Kanov, nanti sekalipun mungkin ternyata orang-orangnya hampir sama atau sama dengan orang-orang yang sebelumnya, gereja yang sebelumnya. Jangan lihat manusianya. Kalau kamu berharap sama manusia, kalau kamu terlalu mikirin, oh ini kurang baik, dia ngomongin kita di belakang, kita akan kecewa. Percayalah. Tapi kalau kamu fokusnya adalah pelayanan, saya kan fokusnya pelayanan, melayani anak-anak, melayani leadership, atau melayani
Fokus aja sama Tuhan. Hubungan kita itu kan bukan hubungan kita sama mereka, tapi hubungan kita sama Tuhan. Gitu. Memang penting hubungan kita baik sama mereka, tapi jangan terlalu pikirkanlah hal-hal seperti itu. Karena tujuan kita yang utama kan menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa senangin hati mereka, karena percayalah. Jadi ya kecewa boleh, tapi jangan sampai menghalangi Kanov jauh dari Tuhan, bahkan nggak pelayanan. Gitu ya Kanov ya. Semangat, nanti kabarin aku kalau sudah mulai pelayanan lagi, ya sharing lagi di sini. Kami tunggu kakak sharing kalau sudah mulai pelayanan. Kami tunggu sharing itu dan kami percaya kakak bisa untuk pelayanan lagi. Gitu ya Kanov ya. Siap, Kak, siap. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, teman-teman bisa on cam, guys. Semua on cam yuk. Teman-teman boleh on cam semuanya. Kita mau foto, teman-teman. Kita mau foto ya, guys. Boleh teman-teman yang di bawah. Guys, Julio, Kak Febe, Kak Rosalia, Kak Diana, Kak Aprilia, on cam dulu, guys. Boleh kasih love-nya, kasih reaction love. Kayak gini nih. Sorry, love ini ya. Boleh teman-teman, Kak Febe, boleh dong. Kak Julio, Kak Iren. Aku tunggu Kak Iren. Mana Kak Iren ya? Kak Iren. Ayo Iren ya. Ika, on cam ya teman-teman. Ayo guys. Kita tungguin guys. Nggak join. Nanti kalau nggak on cam nggak kelihatan. Ayo gengs. Ada lagi Kak Febe. Dua lagi kita foto ya. Kayak lagi ini ya. Kayak lagi main tebak-tebakan berhadiah kita. Oke, kita foto teman-teman. Hitungan ketiga. Boleh kasih love-nya dulu. 1, 2, 3. Oke, sorry. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi guys. Sekali lagi gaya bebas ya. Boleh. Yang penting jangan sampai salto aja. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you buat kalian. Aku tahu teman-teman dari background yang masing-masing. Aku tahu teman-teman sebagian lagi berjuang dalam pekerjaan. Aku tahu teman-teman lagi berjuang dari dosa. Aku tahu. Tapi percayalah teman-teman, komunitas ini tempat kita sama-sama bertumbuh. Ya, jangan sampai tinggalkan Tuhan ya. Teman-teman boleh sibuk kerja, teman-teman boleh sibuk dengan kegiatanmu, kuliahmu, tapi jangan lupakan Tuhan. Komsel kita sekali seminggu, teman-teman yang di Jakarta bisa onsite 2 kali sebulan. Jadi yuk sama-sama kita kasih waktu kita buat Tuhan ya. Nanti teman-teman yang mau kesaksian, teman-teman yang mau kesaksian bisa lanjut di grup ya. Nanti teman-teman bisa sharing di grup. Kita sharing di grup. Kalau ada apa-apa, teman-teman bisa chat aku. Kalau kenapa-kenapa, chat aku juga, kita doakan bersama. Oke, teman-teman, aku rindu mendoakan kita semuanya. Boleh teman-teman ketik di bawah chat. Di kolom chat kita berdoa sama-sama. Semua kita angkat tangan kita, hati kita, berdoa sama-sama. Silakan teman-teman yang mau didoakan, taruh doanya teman-teman di kolom chat. Secara khusus kita hari ini berdoa buat adik dari Kak Angel yang sedang mengalami sakit. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Kita berdoa teman-teman, ada banyak teman-teman kita yang saat ini lagi dalam masalah. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan percayakan buat kami. Oleh sebab itu hari ini kami boleh join ibadah bersama dengerin firman-Mu dengan Kak Shalom yang sudah menyampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Berdoa buat Kak Julio. Dia yang sudah tes CPNS Tuhan. Semoga kami berdoa yang terbaik Tuhan berikan sesuai dengan janji Tuhan, rencana Tuhan buat Kak Julio. Kami percaya Tuhan tidak merencanakan kegagalan tapi keberhasilan. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi apapun nanti hasilnya, kami percaya yang terbaik buat Kak Julio sudah Tuhan siapkan. Kami percaya yang terbaik buat Kak Julio Tuhan sedang kerjakan buat Kak Julio. Berkati Tuhan untuk dia saat ini sedang tes.
supaya dia lulus dalam tes CPNS-nya Tuhan dalam tahun ini. Semua dalam kendali Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Kak Angel, Christine Tuhan, adiknya yang sedang operasi di Malaysia, sedang kemo Tuhan di Malaysia. Berdoa buat kesembuhannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berdoa buat kemo yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh Tuhan. Di tanggal 16 ini akan ada 16 Oktober akan ada kemo yang ketujuh Tuhan. Kami percaya vonis dokter apapun kami berdoa dalam nama Yesus. Beberapa bulan lalu, minggu lalu dokter menyarankan untuk 6 kali kemo dan ini yang ketujuh kali. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam buat keluarga kami, saudara kami, adik daripada Angel. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lancarkan operasinya, segala biaya dia yang Tuhan butuhkan, yang dibutuhkan Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Abang Yoram, buat pemulihan dari Ibu Mariana Ritonga, apa yang saat ini mereka gumulkan, Tuhan berkati. Tuhan, hamba berdoa buat Kameli, Tuhan, apa yang saat ini dia gumulkan Tuhan, supaya bapaknya dipulihkan. Mungkin Kameli bisa chat ya, bapaknya sakit apa, itu bisa jadi chat, kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Christian Tuhan, dia sedang kuliah, dia sedang kuliah dan bekerja. Kami percaya dalam nama Yesus ada pemulihan, ada berkat Tuhan turun atas hidup Christian Tuhan. Berdoa juga buat Kak Merli yang sedang kuliah, berdoa juga buat Kak Peli yang sedang sekolah, berdoa Bang Steven, Bang Kak Diana, Kak Juniati, Kak Meli, Kak Julio, Kak Iren, Kak Irisan Jaya, buat teman-teman semuanya, buat firman yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kak Shalom Tuhan, Engkau berkati Kak Angel, Tuhan berkati, Engkau berkati semua kami Tuhan, kami semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus buat Kak Steven juga yang ada bekerja di Bali Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, pekerjaannya, biarlah berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa segala kutuk-kutuk yang tidak berasal daripada Tuhan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati dia, apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Saat ini dia ada di Bali Tuhan, apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau jauhkan dari segala hal-hal yang mau merusak dia, mau mengganggu dia, mau menjauhkan dia daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada pemulihan, pekerjaannya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini mungkin ada hal-hal yang mengganggu dia, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa buat setiap yang sakit, kami berdoa ada kesembuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi buat setiap teman-teman yang mungkin sedang sakit, buat teman-teman yang di Indonesia Seiman yang belum hadir malam hari ini, kesibukan mereka, kami berdoa ke apa yang saat ini mereka lakukan, kami berdoa buat mereka Tuhan, keluarga mereka. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang jauh dari Tuhan, Tuhan tolong mereka. Engkau jangkau mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa sekaligus buat pembicara kami hari ini, Kak Shalom. Dia sedang bekerja, Engkau berkati pekerjaannya, Tuhan berkati apa yang saat ini dia kerjakan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Biarlah pekerjaan saat ini yang dia kerjakan bisa menjadi berkat juga buat orang lain dan buat keluarganya Tuhan. Berdoa buat pelayanannya, berdoa buat kuliahnya Tuhan, sedang ambil S2. Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Saya minta Kak Shalom untuk tutup kita dalam doa. Boleh mic-nya dibuka dulu Bang. Oke. Tuhan, makasih banyak ya Tuhan, karena hari ini kami sudah bisa komsel, dan sekarang kami mau angkat tangan kami dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Hari ini juga Tuhan, makasih untuk berkat anugerah, makasih juga untuk berkat keselamatan, makasih juga untuk berkat apapun itu yang kami bisa nikmati, biar kiranya Engkau teruskan terus kepada kami masing-masing. Biar kiranya kami bisa nerima berkat itu, dan biar kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, daripada Allah Tritunggal menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai kesehatan kami, menyertai studi kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan, biar kiranya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kami masing-masing juga Tuhan, biar kiranya berkat topangan tangan Tuhan, biar kiranya juga Engkau menggandeng tangan kami ketika kami sedang jatuh, biar kiranya Engkau juga memeluk kami ketika kami sedang down, dan biar kiranya berkat Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kami. Terimalah berkat Tuhan, biar kiranya kasih karunia daripada Tuhan, damai sejahtera, kasih sayang, penyertaan providensia, biar kiranya menyertai kita semua. Dalam nama Yesus kita yang sudah menerima berkat, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Thank you. Mungkin teman-teman kita pengumuman sebentar. Boleh dong sekali lagi on cam teman-teman, kita mau bilang makasih buat Kak Shalom. Boleh semuanya on cam guys? Semuanya on cam, teman-teman semuanya boleh on cam. Recording in progress. Boleh yang lain on cam. Hitungan ketiga kita bilang terima kasih Kak Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Hitungan ketiga guys. Boleh on cam dulu. Oke, sudah on cam semuanya, Kak Heri Sanjaya, Kak Julio, Kak Aprilia. Kita tungguin nih Kak Iren. Semua teman-teman on cam dulu guys. Kita bilang hitungan ketiga ya, teman-teman terima kasih. Boleh buka mic-nya dulu guys. Buka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu nih, siap-siap. Mic-nya dibuka dulu. Sudah, mic-nya dibuka. Buka aja mic-nya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Bugara Shalom. Bugara Shalom, terima kasih. Berkati. Terima kasih untuk tim dan yang lain-lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Bugara Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat kesempatannya. Tuhan berkati ya. Sehat-sehat. Shalom, thank you, Kak Shalom. Thank you teman-teman yang sudah bergabung. Selamat istirahat teman-teman. Selamat beraktivitas. Ada yang belum join di grup nggak nih? Ada yang belum join di grup kita? Ada yang belum